Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota Network dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Kita akan ngobrol seputar program pembangunan jalan desa di Provinsi Banten, yang mana itu dimanfaatkan warga untuk meningkatkan pendapatan. Berapa jalan yang sudah dibangun tahun 2025 dan tahun 2026 ini, saksikan terus tayangan ini. Kali ini saya bersama Bapak Sandi, Kepala Bidang Bina Marga di Dinas PUPR Provinsi Banten ya Pak? Betul. Nah, ini langsung berat, katanya ini podcast pertama Bapak dan Bapak harus menjelaskan Betul. program Bang Andra. Betul, Nah, ini siap. banyak yang, apa sih program Bang Andra, apa manfaatnya buat warga, kenapa itu perlu dilakukan Pak? Mungkin secara simpelnya program Bang Andra itu bagaimana pemerintah Provinsi Banten itu hadir ke masyarakat desa, ke masyarakat yang membutuhkan, terutama yang memiliki kesenjangan pembangunan pada wilayah-wilayah terutama di selatan Banten, contohnya di daerah-daerah wilayah Lebak ataupun Pandeglang. Itu prinsipnya kegiatan Bang Andra ini bukan sebagai upaya dari pemerintah provinsi untuk mengambil alih kewenangan, tapi sebagai insentif Pemprov terhadap kabupaten kota supaya mereka bisa meningkatkan infrastruktur di daerah mereka. Oke. Prinsipnya seperti itu. Nah, sejauh ini Pak, pengerjaannya yang dilakukan artinya kan dari tahun 2025 Ya. dan 2026. Kalau bicara 2025, gimana Pak? 2025 itu kita ada 62 ruas kalau nggak salah ya, 62 ruas dan satu jembatan yang kita perbaiki. Total panjangnya itu 71 km, itu tersebar di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dengan jumlahnya beda-beda. Oke. Nah, untuk mitigasinya gimana Pak? Kenapa daerah ini, desa ini, wilayah ini perlu dibangun dulu, didahulukan pembangunan jalannya? Mungkin kalau untuk mitigasi, kita pertama kita lihat infrastruktur di daerah masing-masingnya dulu, Pak. Jadi contohnya seperti di daerah Pandeglang, memang jalan rusak di daerah sana sangat masif. Iya. Tapi kita juga tidak bisa semua jalan yang ada di Pandeglang kita kerjakan ataupun di Lebak. Tapi kita lihat juga kalau memang ini dia merupakan penghubung dari antar desa dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, ya kita bisa turun di situ. Selain itu juga kita harus ada mempermudah seperti akses untuk pertanian, persawahan, perkebunan, akses pendidikan, kesehatan, contohnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta semua jalan akan kita tangani. Iya. Kriterianya Pak untuk oke desa ini tadi masuk yang tadi Bapak bilang, tapi kan tentu ada kriterianya, kriteria teknisnya gitu Pak. Teknisnya itu pertama-tama ya memang kita setelah masuk usulan dari mereka, kita akan, Desa ke kota atau kabupaten atau langsung ke provinsi? jadi terkadang usulan itu sporadis. Oke. Bisa langsung ke gubernur, bisa langsung masuk melalui ke kita di Musrembang, bisa juga lewat kabupaten kota. Nah usulan dari sekian banyak itu kita akan screening. Mana usulan yang double, nah itu kita kurangi. Nah dari usulan-usulan yang sudah ada itu kita lihat readiness kriterianya. Ya itu. Terkait apakah ini kepadatan penduduknya masuk, terus apa yang menjadi, kalau di sini kita dikerjakan, apakah akses pendidikannya terbantu, apakah akses kesehatannya terbantu, apakah pertaniannya terbantu, seperti itu. Jadi tidak serta-merta. Kalaupun sudah dapat itu semua, kita harus memastikan lagi ke kabupaten kota, si jalan ini punya siapa? Oke. Apakah ini punya desa, apakah punya kabupaten? Yang kita tidak bisa kalau itu
punya swasta. Oke. Contoh seperti itu. Berarti pernah ada contoh kasus seperti itu ya? Pernah ada, cuman akhirnya memang tidak masuk. Oke. Gitu. Karena pada saat screening itu readiness kriteria mereka nggak masuk. Berarti bukan berarti di daerah yang rusak itu langsung dibangunkan jalan ya? Ada faktor-faktor yang tadi ya Pak? Iya, kita karena sifatnya insentif ya, bukannya kita ambil alih kewenangan. Jadi kita harus yang kita kerjakan memang memberikan dampak yang besar. Pak, boleh kasih contoh soal tadi mungkin di daerah mana sebelum ada jalan dalam desa itu Iya. estimasi waktu tempuhnya 3 jam. Nah setelah ada jalan jadi 5 jam. Jadi makin lama. Muter-muter berarti. Ya. Ya contohnya mungkin kalau bisa jadi contoh di Cilograng. Cilograng itu kan akses daerah perbatasan kita di wilayah barat Banten. Dia berbatasan dengan Sukabumi. Di sana kita ada RSUD dan kepadatan penduduk di sana lumayan besar karena di sana ada Bayah, daerah Bayah, Cipining. Nah, untuk akses menuju dari daerah Cipining atau daerah Cikotok ke RSUD Cilograng, sebelum kita bangun jalan di Cikatomas Tegalumbu itu, mungkin butuh 3 jam lebih untuk sampai RSUD. Tapi setelah dibangun, ya waktunya terpangkas. Mungkin sekarang udah di bawah 1 jam. Gitu. Terus kalau untuk yang pendidikan, contohnya kita juga ada di Gobang Mayak. Gobang Mayak itu di Curug Bitung, dia perbatasan juga dengan Jasinga Bogor. Selama ini banyaknya yang siswa yang masuk ke sana itu berasal dari Bogor karena akses yang dari daerah Lebak sendiri dari Curug Bitung itu susah. Nah kemarin kita sudah kita bangun jalannya, alhamdulillah sudah mulai banyak yang dari daerah Lebak sendiri yang bersekolah di sana. Oke. Nah, kalau untuk contoh yang di pertanian, mungkin di daerah Suryanen itu salah satu lumbung persawahan kita di Kecamatan Patia. Dulu itu akses jalannya memang luar biasa parah. Nah, setelah jalan ini terbangun, otomatis ya kemarin kita juga ngobrol dengan warga, mereka bicara, ya alhamdulillah Pak, sekarang saya naik motor, kalau dulu butuh sekali angkut 30.000, sekarang mungkin 10.000 seperti itu. Jadi kita ada peningkatan lah terhadap perekonomian di masyarakat. Pak, itu tuh jalannya tuh emang betul-betul nggak ada dari awal, rusak, atau gimana ya? Beda-beda tentu gitu ya? Beda-beda. Beda-beda. Iya, yang pasti yang kita tangani itu jalan yang masuk rusak berat. Rusak berat. Iya, rusak berat itu dalam artian mungkin waktu Jawa Barat pernah ada pembangunan, selama berubah ke Banten ini belum sempat tersentuh oleh kabupaten, nah kita masuk ke situ. Ada juga memang beberapa jalan yang sudah hampir tanah gitu, karena ya. Berarti tadinya ada aspal gitu? Mungkin dulunya ada aspal, karena di situ kan ada perkampungan. Iya. Kan kalau ada perkampungan nggak mungkin nggak ada aksesnya dulu kan. Mungkin setelah beberapa puluh tahun periode dari Jawa Barat ke sini, akhirnya kita bisa masuk situ. Oke. Pak, kalau bicara prosesnya Pak, dari mulai usulan, terus survei, berapa lama tuh Pak? Dan biasanya kendalanya apa sih di menjalankan program ini? Kalau dari usulan, biasanya usulan itu kan dari tahun sebelumnya sudah masuk ke kita. Jadi ya kita screening dulu tuh sesuai readiness kriteria yang tadi saya sebutkan itu. Ketika sudah mulai sudah kita bisa lihat lah, oh ini calonnya. Nanti kita hubungi kabupaten kotanya. Oke. Kita tanya itu, ini seperti apa? Coba rencana jalan kalian di situ seperti apa? Ya. Apakah ini untuk masyarakat, untuk pertanian atau untuk pendidikan? Setelah itu baru kita verifikasi ke lapangan, kita turun juga perencanaan kita untuk membuat desain yang akan kita kerjakan di tahun berikutnya seperti itu. Nah itu jalannya itu Pak, teknisnya itu apa? Aspal lagi atau cor sekarang? Kalau untuk Bang Andra itu kita beton. Beton ya? Iya. Oke. Kita karena Pak Gubernur itu pengen jalan yang dibangun oleh Pemprov itu awet.
Oke. Gitu bisa bertahan puluhan tahun seperti itu. Toh di sana kan ya memang kalau pembangunannya aja sulit, pemeliharaan juga pasti agak kesulitan di kabupaten seperti itu. Pernah ada ini nggak sih Pak, resistensi gitu? Aduh ngapain sih? Ada apa kayak gitu Pak? Kalau resistensi sebenarnya nggak ada karena itu kan bukan program yang keinginan kita, tapi itu adalah program yang kita dedikasikan untuk masyarakat Dan berangkatnya dari usulan mereka dari juga mereka sebetulnya. sendiri. Ya. Jadi kalau itu nggak ada yang resistensi sih. Malah seneng harusnya ya Senang. membantu. Selama ini justru begitu selesai warganya ngadain Syukuran. tasyakuran, bacakan di jalan. Oke. Ya alhamdulillahnya sih antusias ya masyarakat. Karena ya pemerintah provinsi bisa hadir di mereka. Berarti nggak ada tuh ya pengendara yang sengaja lewat betonnya tuh? Ada. Kalau yang sengaja ada. Karena kan ada tuh Pak yang di video-video ya. Di Banten nggak ada berarti ya? ada. Karena mereka pingin jalan itu. Pengen jalannya bagus. Seperti itu. Nah, 2025 berarti udah rampung. Sudah. 2026 ini sampai tengah semester ini sudah berapa Pak? Di 2026 ini kita ada 33, rencana tuh ada 33 ruas penanganan Setahun? dalam tahun ini di periode anggaran murni. Kemarin itu kita ada sedikit permasalahan terkait kenaikan bahan bakar. Otomatis kita juga harus melakukan penyesuaian harga, baik itu di bulan Maret, pertama kali harga solar industri itu naik, dan yang paling signifikan di 18 April. Oke. Pada saat Pertamina Dex itu solar naik. Di situ banyak harga-harga hampir 20% lah naik. Otomatis kami melakukan penyesuaian harga terhadap rencana HPS yang dilaksanakan tahun ini. Kemarin itu kita di bulan Mei sudah selesai semua dan kita sudah selesaikan proses lelangnya. Itu alhamdulillah sih dari 33 itu 4 sudah berkontrak. 18 itu sedang menunggu tanda tangan kontrak. Itu sisanya 2 masih proses tender, yang 6 persiapan tender. Iya. Pak, kalau rencana yang paling mendesak misalnya jalan ini kayaknya yang perlu diperbaiki untuk tahun ini di mana Pak? Kalau di jalan provinsi sendiri, kalau jalan provinsi sendiri yang menjadi main concern kita itu ada di Teluk Naga Dadap dan Tiga Raksa Maja. Kabupaten ya maksudnya? Kabupaten Tangerang. Tahun ini kita ada dua paket pekerjaan di sana. Memang ya karena ada kenaikan harga, mungkin kita belum optimal dalam melaksanakannya. Gitu. Boleh dijelasin nggak Pak korelasinya? Mungkin emang kenapa kalau solar naik? Nah itu tuh Pak. Emang kenapa kan pemerintah ada uangnya gitu? Itu teknisnya gimana tuh? Jadi pada saat si anggaran ini kita disahkan, itu kan dari akhir tahun 2025. Pada saat itu kita menghitung dengan angka BBM masih normal. Ya. Pada saat 2026 ini otomatis kan terjadi kenaikan harga. Harga-harga dasar material, bahan konstruksi lah. Terutama. Justru yang menjadi permasalahan itu ya kayak contohnya aspal itu kita impor. Nah, itu kan naiknya tinggi. Di sisi lain dengan kenaikan BBM Dex itu barang-barang juga pasti semua naik Pak. Gitu. Akhirnya kita harus melakukan penyesuaian sebelum kita melaksanakan tendernya. Kalau kita paksakan dengan nilai yang kita anggarkan tahun lalu, kemungkinan tidak akan bisa dijalankan gitu. Nah lumayan Pak, itu hampir 20-30% kenaikannya. Oke. Tapi kalau secara teknis pengerjaannya misalnya, apakah ada alat yang membutuhkan bahan bakar tadi tuh solar? Untuk bahan bakar sendiri kayak batching plant ataupun ini kan kita menggunakan solar industri. Nah, harga solar industri ini saya lupa Maret tanggal 29 Maret nggak salah itu naik dari yang 19.000 jadi 30.000. Jadi cost produksi si pemecah batu,
pasir, itu sudah naik di situ. Iya, 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 iya. Ditambah ketika yang DEX itu naik, otomatis ya harga-harga lain juga ikut naik. Gitu. Karena itu kan bicaranya kenaikan umum ya. Tuh. Makanya harga sekarang mungkin kalau kita lihat di akhir tahun itu 1 juta, ya sekarang sudah 300 juta 400 seperti itu. Pak, kemudian speknya Pak, Ya, supaya warga yang jalan desanya sudah dibangun tahu ini apa sih Pak bedanya gitu, lebarnya, ketebalannya gitu tuh Pak. kalau untuk lebar itu kita menyesuaikan dengan rencana masing-masing daerahnya. Makanya tadi kan kita kembali kita tanya nih kabupaten kota Koordinasi tadi ya. masing-masing. Oke. Di sini tuh rencananya mau seperti apa? Kalau emang di sini jalannya lebarnya 3 ya kita bikin 3. Oke. Kalau dia lebarnya 4 kita bikin 4. Nggak mungkin juga dia lebarnya 3 kita pasangkan 4. Karena pasti kan ada pembebasan lahan. Nah itu kan kita tidak ada ke arah sana. Iya. Memanfaatkan lahan yang ada saja gitu ya. Ya, sesuai dengan rencana masing-masing kabupaten kotanya. Itu. Kalau untuk tebalnya kita untuk betonnya itu total itu 25 cm. 20 cm itu untuk beton strukturnya, 5 cm untuk landasannya. Gitu. Jadi Ada nggak karena kontur, karena kondisi di lapangan tuh tidak memungkinkan untuk dipakai standar itu? Atau harus dipaksakan ya standarnya segitu? ya kita paling hanya nanti di metode Pak. Metode pelaksanaan pekerjaan. Ketika kita ada beberapa lokasi yang sulit Seperti di mana? contohnya di atas gunung lah, di daerah Cikatomas, nah, kita akan minta si penyedia itu membuat silo-silo di dekat lokasi. Jadi si mutu ini tetap kita pertahankan. Kita tidak ada, karena ini susah udah mutunya kurangin aja, enggak, tetap. Tapi lebih ke metode lain yang kita Dipakai ya Pak ya? pakai. Bicara 2026 tadi sudah ada 33 ruas jalan yang direncanakan akan dibangun. 2027 Pak? Untuk 2027 memang kita masih belum tahu angka pastinya berapa yang akan kita anggarkan karena memang perencanaan 2027 sendiri masih belum final. Yang pasti secara RPJMD untuk program Bang Andra ini memang selama 5 tahun, selama periode 5 tahun itu akan tetap dianggarkan. Seperti itu, tetap ada. Artinya semua wilayah di Provinsi Banten harus bergerak maju bareng-bareng nih Pak? Iya, kita akan coba adilkan semuanya pembangunan itu. Nah, terakhir Pak, Iya. buat disampaikan ke warga yang jalan desanya sudah dibangun dan warga yang ngerasa, aduh nih puluhan tahun begini aja nih, apa yang bisa disampaikan Dinas PUPR dalam ini melalui Pak Sandi kepada warga? Baik. Untuk warga yang ya kita sudah masuk program Bang Andra, ya paling kita mohon supaya bersama-sama dijaga karena si mutu beton yang kita laksanakan itu kalau untuk kelas jalan desa sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Tapi namanya barang kalau kita tidak jaga bersama, kita tidak pelihara, akan mempercepat umur kerusakannya. Paling itu. Untuk warga yang ini gimana nih caranya supaya Masuk nih jalan kami diperbaiki gitu. ya silakan saja mengirimkan usulan dan berkoordinasi dengan kabupaten kota di atasnya seperti itu. Mungkin bisa lewat kades-kadesnya dulu gitu ya Pak ya? Rata-rata proposalnya pasti dari pemerintah daerah paling bawah, dari kepala desa, nanti naik kecamatan, kabupaten, baru nanti usulan masuk ke kita. Kalau memang itu terpenuhi kriteria yang untuk program Bang Andra, insya Allah kita bisa hadir di situ. Seperti itu. Pak, terkait pemeliharaan, memang usia si beton ini berapa sih? Berapa lama gitu idealnya? Idealnya itu minimal kita 10 tahun. 10 Idealnya. tahun. Tapi kalau untuk di program Bang Andra ini, dengan kan kita kalau dalam menentukan kapasitas jalan ini kita ada perhitungan esalnya. Esalnya untuk LHR yang lewat di sana itu 20 tahun. 20 tahun? Iya. Asumsinya ya kendaraannya itu, tapi motor gitu ya? Jangan tiba-tiba masuk truk tronton di situ gitu. Iya. Karena kan memang peruntukannya memang jalan desa, bukan jalan arteri atau kolektor.
Kalau tiba-tiba itu ya Pak, ada pembangunan klaster misalnya dan masuk kendaraan berat itu yang Nah itu akan mempercepat umur. bukan dari Pemprovnya ya. Bukan. Itu. Oke, bukan mengurangi kualitas Nah, tadi. kita kualitas tetap kita jaga. Karena setiap pembangunan ya ini kan jalan desa. Konsekuensinya. Oke. Ya Pak Kabit, saya punya data yang ya media bisa bisa dapat data itu. Artinya tadi usulan pembangunan jalan dari nol gitu ya. Datangnya dari desa kemudian ke kota kabupaten lalu diserahkan di provinsi dan tim teknis yang mitigasi mana daerah yang diprioritaskan gitu. Tapi berdasarkan data yang kami terima mayoritas ada wilayah yang misalnya kota kabupaten lain usulannya 100, mereka bisa berkali-kali lipat tuh Pak. Bisa 400, 500. Tapi dalam hal ini kan setiap kota dan kabupaten sebetulnya memiliki anggaran dan harusnya menganggarkan ya untuk infrastruktur karena itu berguna untuk warganya. Nah, terhadap hal ini apa yang perlu dilakukan Pemkab dan Pemkot di Provinsi Banten untuk membantu agar jalannya program Bang Andra ini ada percepatan gitu Pak. Artinya kalau ada sinergi, bayangan saya ini kan akan jadi masif dan akan banyak masyarakat yang terbantu pada akhirnya dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi tadi Pak. Gimana ya kolaborasi ini agar supaya lebih jalan gitu, lebih hidup Pak? Ya, mungkin ya seperti dari awal ini kan program Bang Andra ini bukan kita mengambil alih kewenangan. Oke. Kita hanya menjadikan program ini pacuan insentif untuk kabupaten kota tetap membangun. Jangan dengan adanya program Bang Andra ini kabupaten kotanya malah lepas tangan seperti itu. Karena toh infrastruktur di wilayah itu masih kewajiban dari masing-masing kabupaten kota. Kita hanya membantu agar konektivitasnya bisa lebih cepat terbangun seperti itu. Atau dicuekin aja Pak yang usulin banyak tuh. Kalau dicuekin juga tetap kan warga Provinsi Banten Iya juga. pada akhirnya ya. Iya. Nggak bisa kalau kita. Cuman ya saya berharap, ya kami lah berharap bahwa kabupaten kotanya tetap proaktif dalam pembangunan di wilayah masing-masing. Siap Pak Kabit. Sobat Warta Kota, Sobat Tribun Tangerang, nanti kami akan beraudiensi dengan Pemkot, Pemkab di Provinsi Banten dan akan kami sampaikan bahwa ada peran mereka juga dan ya memang di situ sebetulnya peran mereka bahwa program Bang Andra ini tadi Pak Kabit bilang ya hanya insentif, artinya utamanya ada di Pemkot masing-masing. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, sehat terus. Ya, Sobat Warta Kota Network, demikian obrolan saya bersama Kepala Bidang Bina Marga, Bapak Sandi. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.